Nah, pemirsa, polisi masih terus berupaya mendalami motif penganiayaan terhadap Andini Afrianti yang diduga dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, usai penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini polisi menetapkan pasal tentang penganiayaan dan bukan pasal pembunuhan kepada tersangka. Jika motif terkuak, bisakah polisi menjerat pasal pembunuhan? Untuk mengulasnya kami sudah tersambung dengan pakar hukum dan kriminolog Universitas Erlangga, Wayan Titip Sulaksana. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore. Pak Wayan, ini kan rame ya. Kemudian korbannya juga ditemukan sudah meninggal dunia. Namun pasal yang yang dikenakan justru pasal penganiayaan, bukan pasal pembunuhan. Anda punya tanggapan akan hal ini, Pak Wayan? Oh iya, saya dari sejak awal sudah tidak sepakat dengan penyidik Polrestabes. Pasal yang ditetapkan yang pertama yang disangkakan kan pasal 351 ayat 3. Ya, karena penganiayaan menyebabkan kematian dan sanksi pidananya 7 tahun. Kalau dilihat dari urut runtutnya kasus ini, ya setelah keluar dari karaoke mereka bertengkar, kemudian Tanur ini tersangka ini memukul pacarnya di kepalanya, pada bagian kepala dengan botol. Dia kan harus tahu kalau memukul bagian kepala dengan botol itu pasti menyebabkan kematian. Dan tidak hanya itu saja, kemudian dibawa ke bawah, kemudian terlentangkan dan digilas dengan mobilnya. Ini saya pikir bukan hanya penganiayaan sehingga menyebabkan matinya orang, ini pembunuhan disertai dengan penganiayaan. Jadi pembunuhan disertai dengan penganiayaan. Saya berpikir bahwa Tanur ini adalah psikopat paranoid. Kenapa psikopat paranoid? Kalau psikopat itu kalau mau membunuh orang itu dia tidak segera dibunuh, tapi disiksa dulu. Disiksa dulu. Setelah dia puas baru dibunuh. Jadi pasal tunggal yang disangkakan ini aneh menurut saya. Sangat aneh. Tidak. Harus pasal pembunuhan 338 Jungto 351 ayat 3. 338-nya sendiri ini sanksi pidananya 15 tahun, sedangkan 351 ayat 3 sanksi pidananya 7 tahun. Kalau seandainya kalau seandainya tadi kata Pak Wayan tersangka ini psikopat, berarti sebetulnya ada kelainan. Dan kira-kira ini tetap bisa diproses secara hukumkah atau ini nanti akan beralih ke hal yang lain? Oh, psikopat paranoid apapun itu tidak akan menghapuskan tanggung jawab pidananya. Criminal responsibility based on individual itu tidak akan menghapuskan kriminalnya, karena yang bersangkutan mungkin nanti terbukti psikopat. Justru karena psikopat itu juga lebih berat lagi karena ini berbahaya bagi yang lain. Berbahaya bagi yang lain. Jadi saya lebih cenderung bahwa orang ini punya kelainan. Orang ini punya kelainan psikopat. Ya sama seperti kasus-kasus pembunuhan dengan mutilasi. Sama dengan kasus-kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi, kan sama seperti itu. Dan yang sampai saat ini masih ditanyakan oleh publik kan termasuk juga motifnya begitu ya, Pak Wayan. Terlepas memang tersangka ini punya kelainan psikopat, katakanlah demikian. Tapi apa kira-kira yang menjadi trigger sehingga harus melakukan penganiayaan hingga sampai pembunuhan, dan pada saat kita membaca rentetan peristiwanya, tersangka ini justru ketawa-ketawa ketika sang korban sudah mulai terlihat lemas dan juga tidak berdaya ketika ada di basement. Apakah betul karena ini informasinya dalam keadaan mabuk atau memang dengan keadaan yang sadar? Apa yang menjadi motif sehingga sampai segitu teganya menghabisi nyawa pacarnya sendiri, Pak Wayan? Kalau dia mabuk, betul-betul mabuk, dia tidak berdiri pun dia tidak kuat, Mbak. Berdiri pun tidak kuat. Jangan lagi berdiri, menggerakkan tangan aja pun tidak kuat. Dia langsung tertidur. Ini dia tidak mabuk ini. Dia tidak mabuk, dia sadar itu. Nah, motifnya mungkin karena dia cemburu. Mungkin ada laki-laki lain selain dia. Ya, mungkin itu. Karena ini masih dalam hubungan pacaran kan.
ya mungkin dia dengar atau dia baca chat dari HP-nya pacarnya dengan laki-laki lain. Ketika ditanyakan ribut, emosi, dia bawa botol minuman keras itu untuk dipukulkan di kepalanya. Akhirnya kan pasti semaput. Begitu pingsan, langsung dibawa ke basement, tempat parkir itu, kemudian dihancurkan sekalian. Ditambah lagi dengan ini roda belakang sebelah kiri, Mbak. Iya. Roda belakang sebelah kiri. Berarti kalau menurut Pak Wayan ini dipengaruhi oleh rasa cemburu dan kemudian juga diperkuat dengan kelainan jiwa ya, memiliki kelainan itu sendiri, psikopat paranoid itu tadi sendiri. Berarti ada kemungkinan sebetulnya korban ini tidak baru 1-2 kali ya Pak mengalami penyiksaan, kekerasan oleh si tersangka. Kalau menurut Pak Wayan gimana ya, Pak? Saya yakin ini puncaknya. Sebelum-sebelumnya mungkin hanya sekedar ditempiling begitu. Ya, ditempeleng atau dijambar rambutnya. Tapi tidak sampai separah ini. Mungkin ini sudah puncak dari kejengkelan pacarnya. Karena mungkin ya dia masih pacaran kan, belum ada ikatan resmi. Jadi boleh saja kan untuk bermain-main mata dengan laki-laki lain kan. Iya. Nggak ada hukumnya yang melarang orang pacaran nggak boleh pacaran dengan yang lain. Nggak ada hukumnya. Iya. Dan jadi ada rasa cemburu karena si laki-laki ini kalau sudah pacaran itu berarti si perempuan ini miliknya. Iya. Si perempuan ini miliknya dan tidak satu laki-laki pun boleh menyentuh dia. Dan kemudian Pak, ya silakan Pak lanjutkan. Jadi begitu dia baca chattingnya di HP-nya pacarnya, kemudian ditanya, berputar-putar, nah mulai emosinya mulai meledak, psikopatnya muncul. Oke. Nah begitu dia perlu keluar dari ruang karaoke itu, tadi dia bawa botol, ada minuman kerasnya. Dan itu juga yang menjadi bawa pertanyaan. Botol. Betul, dan itu juga yang menjadi pertanyaan saya dan juga bagi publik begitu ya Pak. Ketika dia keluar dari ruang karaoke, dia membawa botol, tentunya kan ada orang lain begitu ya, katakanlah staf dan lain sebagainya. Kalau memang betul penyiksaan itu atau kekerasan itu sudah dilakukan dari ruang karaoke sampai keluar hingga sampai ke basement, kalau menurut Pak Wayan sendiri, yang ada di sekitar yang ikut melihat namun tidak berani melakukan pembelaan terhadap korban, dan juga mencegah kejadian itu tetap bisa dikenakan pasal nggak Pak atas pembiaran untuk para saksi yang melihat? Bisa, bisa kalau kita tahu ada orang tenggelam, kita tidak coba berusaha untuk menolong. Ya, kita tidak berusaha untuk menolong, padahal kita sendiri juga nggak bisa berenang. Tidak bisa berenang, kemudian kita tidak bisa menolong, bisa memberitahukan orang lain untuk menolong. Jadi membiarkan satu kejahatan yang terjadi tanpa berusaha untuk menolong, sebenarnya ya sanksi moral sih Mbak, sanksi pidananya sih enggak. Sanksi moralnya jadi saksi utama, saksi kuncinya dia. Saksi kuncinya dia. Jadi saksi kunci dimulainya percekcokan itu dari ruang karaoke sampai ke basement parkir. Nah, basement parkir. Nah, disitulah kemudian si Tanur ini psikopatnya kumat. Dia tidak ingin melihat pacarnya itu dipukul sekali kemudian mati ditinggal begitu. Enggak. Dia ingin melihat dia menderita dulu, kesakitan dulu, baru kemudian diakhiri dengan dilindas dengan ban kiri mobilnya, ban kiri belakang mobil. Itu bayangkan bagaimana itu. Iya. Dan itu memang memberikan pleasure ya atau kepuasan untuk si tersangka. Itu nangis itu cuma pura-pura aja. Itu nangis menyesal itu pura-pura aja. Enggak. Orang-orang seperti itu tidak ada penyesalan. Coba Mbak perhatikan kejahatan pembunuhan yang diakhiri dengan mutilasi. Menyesalkan dia? Tidak. Karena dengan demikian terlepaskan dendamnya. Kan dia dendam karena dia merasa dibohongi mungkin sama pacarnya. Perselingkuhannya ketahuan, merasa dibohongi, dendam kan. Nah dendamnya itu dilampiaskan seperti itu.
Maka oleh karena itu adalah tidak tepat kalau hanya satu pasal. 351 ayat 3 enggak, itu harus 338 jungto 351 ayat 3. Bukankah seharusnya pihak kepolisian memahami itu, Pak? Kalau sebetulnya pasal yang dikenakan seharusnya memang bukan kasus penganiayaan, tapi memang pembunuhan. Apa yang kira-kira... Pembunuhan disertai penganiayaan, Pak. Iya, pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan. Nah, kalau menurut Pak Wayan sendiri, apa yang kira-kira membuat pihak yang berwajib memberikan pasal yang dikenakan justru bukan yang seharusnya dikenakan kepada tersangka? Ya ini yang saya masih mysterious question begitu ya. Apa karena dia anak seorang anggota DPR begitu, mempunyai privilege, mempunyai keistimewaan dibandingkan kalau dia anak orang biasa, yang bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Ayo. Apa karena dia anak anggota DPR, jadi penyidik Polrestabes Surabaya jadi sungkan begitu? Ya, bagaimana kalau dia anak seorang petani? Ya. Kan beda penanganan. Ayo, jujur saja, jawab dengan hati nuranimu sendiri penyidik. Ya kan, ini sudah jelas kok. Apanya yang tidak jelas? Kasus sudah terang benderang, bukti ada, saksi banyak. Ya, saat pasal 184 KUHP terpenuhi, minimal 2 alat bukti cukup. Ya, apalagi? Jadi si Tanur ini karena dendamnya sudah memuncak, mungkin ini percekcokan terakhir yang sudah tidak bisa dia tahan lagi, psikopatnya muncul. Dia tidak ingin membunuh begitu saja. Kalau membunuh begitu saja dipukul kepalanya, ya sudah selesai kan? Ya, baik. Berarti kalau gitu memang kita sudah mendapatkan secara garis besar situasi dan kemungkinan besarnya apa. Nanti tinggal kita tunggu dan kita akan kawal. Dan memang besar harapannya adalah penegakan hukum harus betul-betul adil kepada semua pihak. Terima kasih sekali Pak Wayan untuk waktunya dan juga untuk analisanya. Selamat sore Pak Wayan. Titip Sulasana selaku pakar hukum dan kriminologi dari UNAIR.